Oke, sekarang kita membahas usaha. Ya, kamu tahu apa itu usaha? Ya, coba pikirin dikit. Ya, di awal waktu kita mempelajari energi, kita ngomongin usaha juga ya. Nah, usaha itu bisa kita definisikan sebagai jumlah energi, ya. Jadi kaitan usaha itu adalah energi. Jumlah energi yang diberikan oleh siapa? Yang diberikan oleh gaya. Gayanya harus bagaimana supaya menghasilkan usaha? Gayanya harus menempuh suatu perpindahan. Nah, jadi usaha itu adalah suatu jumlah energi yang diberikan oleh gaya ketika gaya itu menempuh suatu perpindahan tertentu. Jadi gitu ya. Oke, kalau kamu melihat ini membingungkan karena berputar-putar dengan definisi energi di awal, ya itu wajar aja karena emang definisinya yang aku dapat di mana-mana tuh kayak gitu ya. Nah, definisi ini emang menggunakan apa ya? Memancing berbagai perdebatan di kalangan saintis dan ilmuwan gitu ya. Kalau definisi muter-muter kayak gini, tapi ini memudahkan kamu untuk mengerti definisi yang seperti itu gitu ya. Nanti ketika kamu duduk di bangku kuliah, kamu bisa belajar lebih dalam lagi ya tentang fisika ya, kalau kamu mau ya lebih dalam lagi tentang fisika. Nah, nanti coba deh kamu belajar tentang definisi energi, definisi energi yang lebih tepat gitu ya. Dan kalau misalnya kamu tertarik, nanti jangan lupa nih coba baca bukunya Richard Feynman. Karena dia berusaha mendefinisikan energi berbeda dengan definisi yang tadi ya. Dia mendefinisikan energi itu sebagai sesuatu yang konstan dan sebagainya gitulah. Pokoknya kaitannya dengan hukum kekekalan energi. Oke, nanti kapan-kapan baca. Untuk saat ini kita pakai definisi yang sederhana aja. Oke? Ya dan next. Nah, karena usaha itu didefinisikan sebagai jumlah energi yang diperoleh oleh gaya melalui suatu perpindahan tertentu, berarti rumus usaha itu simbolnya W ya, W. Nah, rumus usaha ini bisa kita nyatakan dalam apa? Berarti kan kaitannya, usaha itu kaitannya dengan gaya, gitu ya. Dan dia kaitannya lagi dengan perpindahan. Oke, berarti bisa kita tebak rumusnya adalah F dikali S. Meskipun ini hanya berlaku untuk F konstan, artinya untuk F yang tetap, ya. Kalau F-nya berubah-ubah, rumusnya nggak gitu lagi, ya. Tapi memang untuk sampai untuk level SMP, bahkanlah sampai level SMA gitu ya, rumus yang dipakai cukup ini aja, ya. Oke, nah jumlah energinya gimana? Nah, jadi gini, kalau misalkan suatu benda diberikan gaya F, ya, misalkan dia melalui suatu daerah yang licin ya, jadi pokoknya tidak ada gesekan. Ketika dia diberikan suatu gaya F, misalkan gayanya 20 Newton, 20 Newton, kemudian dia berpindah, benda ini berpindah sejauh berapa ya? Misalkan 10 meter, 10 meter. Nah, pertama, usaha yang diberikan oleh gaya ini itu berapa? Iya, langsung kita hitung aja. Karena gayanya itu adalah 20 Newton, berarti F sama dengan 20. Kemudian karena perpindahannya adalah 10, berarti S sama dengan 10. Berarti usahanya itu adalah 100 Joule. Ingat, satuan usaha itu adalah Joule. Nah, kemudian gaya yang ini akan membuat benda yang tadinya diam menjadi bergerak. Kalau bergerak memiliki V. Kalau memiliki V berarti memiliki energi apa? Iya, energi kinetik. Gitu ya. Sekarang coba aku tanya, berapa energi kinetiknya? Ayo, bisa nggak? Iya, energi kinetiknya adalah 100 juga. Kenapa? Karena usaha yang diberikan di sini, usaha yang diberikan oleh si gaya ini kan diberikan usaha ya. Semua usahanya berubah menjadi energi kinetik. Gitu ya. Energi kinetiknya ya 100 Joule. Gitu. Jadi, itulah yang dimaksud dengan definisi jumlah energi. Jadi, usaha yang diberikan oleh gaya ini kan 100. Nah, 100-nya itu menjadi apa untuk kasus ini? Ya, menjadi energi kinetik semua. Oke, dalam keseharian sebenarnya tidak semuanya berubah menjadi energi kinetik. Ya, ini aku jelasin dikit aja bahwa
usaha yang diberikan itu bisa berubah, misalkan ketika dia nabrak sesuatu, jeduk gitu. Wes, bunyi kan? Nah, kalau bunyi berarti usaha yang diberikan itu menghasilkan energi apa? Iya, energi bunyi gitu kan? Oke, jadi macam-macam. Artinya usaha yang diberikan itu nggak selalu menghasilkan energi kinetik. Bisa energi bunyi, bisa energi panas. Kalau kamu gesek-gesekkan tangan kamu ke atas meja seperti di awal ya, yaitu hasilnya adalah energi panas dan sebagainya. Gitu ya. Tapi intinya, suatu usaha itu adalah intinya dia adalah jumlah energi yang apa? Yang akan maksudnya yang dihasilkan oleh gaya ketika menempuh perpindahan. Jadi kalau perpindahannya nol, ya gayanya apa? Usahanya nol. Contoh nih, aku meletakkan benda di sebelah tembok gitu ya, di sebelah dinding gitu ya, di dinding. Nah, kemudian aku dorong nih bendanya ini pakai F, ya. Kalau aku dorong ke arah dinding, bendanya bergerak nggak? Iya, bendanya nggak bergerak ya. Oke, berarti usaha yang aku lakukan berapa? Misalkan gayanya 2 Newton, 20 Newton. Kemudian perpindahannya berapa nih? Ya, karena dia diam, maka perpindahannya nol. Berarti kalau kita hitung, karena W itu sama dengan F dikalikan dengan S, maka kalau F-nya 20 Newton dan S-nya nol, maka 20 kali nol berapa? Iya, dia adalah nol, 0 Joule. Kalau nol artinya usahanya berapa? Iya, tidak ada usaha. Oke, berarti kita bisa mengambil kesimpulan tanpa perpindahan, kalau cuman gaya doang, itu artinya nggak ada usaha, gitu ya. Oke, udah segitu aja dulu konsep tentang usaha.